begini, oke saja. Karena kan kita sudah langsung bisa tahu kan, barter nih. Oh, saya sholat 1000, ini dosa cuma 100. Gampang, gak masalah. Kan gitu. Masalahnya kita tidak tahu. Masalah kita, dan hadis tadi yang baru saya sebutkan, hadis sahih, menggambarkan beratnya dosa itu. Karena 6 hari zina ngalahin 60 tahun ibadah itu luar biasa. Kan gitu. Jadi jangan anggap remeh. Ya. Bahkan kadang-kadang amal saleh juga terbalik. Bisa mengalahkan banyaknya dosa. Seperti orang tobat di akhir hidupnya. Sekian tahun buat dosa. Dia tobat lalu Allah bersihkan dosanya. Kemudian masuk surga. Bisa saja. Tapi ada poin penting di sini. Mungkin saya tutup pertanyaannya dengan ini ya. Teman-teman sekalian, amal soleh itu yang akan menambah iman kita, memang tujuannya dipelajari dan diterapkan. Nah, sebaliknya dosa dan pelanggaran maksiat ini dipelajari untuk dijauhi, nggak usah dicoba, nggak usah coba. Dan antum tidak rugi kalau tidak coba. Babi haram, nggak usah bilang, oh babi haram, tapi mungkin saya mau coba, siapa tahu dagingnya memang enak, bisa. Nggak usah, untuk apa? Oh khamr, coba saya mau coba dulu. Ini saya mau coba dulu, nggak usah coba dulu. Karena memang itu buruk dan itu sebagai bentuk ujian. Kecuali Allah membebankan kita, misalnya kita punya syahwat, tapi Allah larang, tidak boleh interaksi sama lawan jenis. Nggak ada pernikahan. Ya wajar orang terjerumus. Allah kasih kita potensi tubuh kita butuh protein hewani misalnya. Tapi Allah larang semua daging, tidak boleh kita makan. Bukan cuma babi misalnya. Itu wajar orang terjerumus. Oh ini tidak. Iya kan? Udah. Tetap aja dalam istiqomah dan ingat memang teman-teman, antum mulai istiqomah seperti ini, itu kalau dulu sebelum antum ikut pengajian, yang goda antum itu setannya yang kerucu-kerucu itu, ya, yang belum ada ijazah SD-nya. Nah. Kalau antum sudah mulai ikut taklim, nah ini yang nggak bisa itu yang goda, nggak bisa, nggak mempan, harus yang selevel sama antum. Itu ustadz atau kiai, oh yang goda kelasnya beda lagi, yang begitu. Iblis itu pintar, dia goda. Para nabi-nabi yang goda langsung iblis. Gitu kan? Bahkan para sahabat ada yang digoda oleh iblis juga. Gitu kan? Yang mencuri makanan Abu Hurairah. Itu kan dikatakan syaitan. Bisa saja bagian daripada iblis itu. Yang mencuri di Baitul Mal. Gitu kan? Di malam hari. Lalu Nabi SAW mengatakan, bagaimana tamumu tadi malam hai Abu Hurairah? Dia mengatakan, ya Rasulullah, dia punya anak banyak, maka saya maafkan. Kata Nabi, dia bohong, dia akan kembali. Dan setelah 3 hari baru Nabi mengatakan, itu syaitan yang menjelma. Gitu kan? Jadi memang kalau kita harus tahu, makin tinggi level iman kita, makin bertambah ilmu, itu pasti yang goda kita juga makin kuat. Maka kita harus terus konsisten. Yang penting teman-teman begini, cara menyelamatkan diri dari syaitan 2, sederhana. Setiap ada bisikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu yang kedua, terus jalankan amal soleh itu. Yang jadi masalah ini kalau kita tidak mengerjakan amal soleh. Karena orang kalau saya selalu rasionalkan di pengajian itu, kita sama syaitan ini ibarat seperti di garis star. Kalau kita masih di situ aja, syaitan ini sebagai rival kita, dia bisa mengatakan kau nggak bisa, kau akan kalah. Dia jatuhkan kita secara jiwa. Nah kita jadi down di situ ya, kita jadi tidak semangat lagi untuk ibadah sekali. Tapi kalau kita sudah mulai, walaupun kita tidak usah lari, berjalan aja. Maka syaitan untuk menggoda kita, dia juga harus berjalan. Minimal kecepatannya seperti kita. Kalau kita berlari, dia juga harus lari. Dan kalau kita berlari ini, di mana majelis ilmu hadir, setiap azan sholat, ada orang miskin sedekah. Yang didengar selalu ceramah, itu seperti orang yang lari itu. Di sini syaitan kerepotan. Karena walaupun dia bisikin kita, tidak semua bisikan dia bisa kena. Karena orang lari itu nggak bisa semuanya didengar kan. Nah seperti itu. Orang yang banyak kena jeratan syaitan ini orang yang malas. Kapan antum terjun dalam maksiat? Kalau lagi banyak waktu lowong kan? Duduk di rumah sendirian. Gak dengar pengajian gak apa. Pegang remote handphone, TV atau sedang buka YouTube. Udah. Gak mau dengar ceramah ya maksiat. Akan begitu. Tapi kalau